5 jenis amal yang sia-sia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat setia channel ini, semoga diberi kemudahan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Setiap orang bisa memaksimalkan adanya pahala, namun belum tentu bisa menjaga tabungan pahala yang ia hasilkan. Betapa banyak orang yang beramal kebaikan dan amalan-amalan solih, namun betapa banyak juga yang pahala amalannya tersebut terhapus seketika, karena adanya sebab dan problem yang masih terpatri dalam diri para pelakunya seperti kesombongan dalam Islam. Berikut di antara problem dan sebab yang bisa membuat sirna dan menghapus pahala kebaikan seorang muslim. 1. Amal namun murtad keluar dari agama Islam. Barang siapa yang keluar dari Islam murtad dalam Islam, maka semua pahala amalan yang ia kerjakan sebelumnya terhapus dan tak bernilai apa-apa di hadapan Allah Ta'ala, dan di akhirat ia akan dijerumuskan dalam neraka selama-lamanya. Allah berfirman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya kemudian mati dalam keadaan kafir maka mereka itulah orang-orang yang terhapus amalannya di dunia dan akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal berada di dalamnya. Surat Al-Baqarah ayat 217. 2. Amal namun syirik besar. Kesyirikan besar dengan berbagai jenisnya merupakan bentuk kezaliman besar dan penghinaan terhadap Allah Ta'ala. Syirik dalam Islam sebab ia adalah menyamakan antara derajat Allah dan makhluknya, karenanya balasan yang setimpal dengannya adalah terhapusnya semua pahala amalan kebaikan, serta tak akan diampuni olehnya bila mati dalam keadaan berbuat syirik dan belum bertaubat darinya. Allah berfirman, seandainya mereka menyekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Al-An'am ayat 88. 3. Amal namun riya, beramal agar dipuji, dan sumah menceritakan amalan baiknya agar dipuji. Riya, atau sumah ini pasti akan menghapus amalan yang dilakukan atau diceritakan dengan tujuan agar dipuji dan disanjung oleh orang yang melihat atau mendengarnya. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, Aku paling tidak butuh pada sekutu-sekutu. Barang siapa yang beramal sebuah amal kemudian dia menyekutukanku di dalamnya maka aku tinggalkan dia dan syiriknya. Hadis Muslim. 4. Amal bukan karena Allah. Imam Nawawi rahimahullah berkata, maknanya adalah aku tidak butuh pada persekutuan dan yang lainnya. Barang siapa beramal sesuatu untukku dan untuk selainku maka aku tidak menerimanya, bahkan aku meninggalkannya untuk yang lainnya itu. Maksudnya yaitu amal orang yang melakukan riya, adalah batil dan tidak ada pahala di dalamnya, serta dia berdosa. Syarh Sahih Muslim. Dalam hadis lain, Rasulullah mencontohkan bahwa riya, ini yang merupakan syirik kecil, syirik khafi tersembunyi, seperti orang yang berdiri salat lalu memperindah salatnya demi dilihat dan dipuji oleh orang-orang yang melihatnya. 5. Amal dengan alman, mengungkit-ungkit sedekah, dan al-aza, menyakiti perasaan penerima tatkala bersedekah, maka pahala sedekahnya terhapus. Mengungkit-ungkit sedekah dan pemberian yang diserahkan pada si penerima misalnya dengan menyatakan bahwa, aku telah memberimu sedekah, maka berbuat baiklah padaku, adalah suatu dosa dan bisa menghapus pahala amalan sedekah tersebut. Ini juga sama halnya dengan memberikan sedekah tapi dengan cara yang membuat si penerima tersakiti dan terhina, seperti bersedekah dengan penuh sombong, sambil mengejek, ataupun menceritakan perihal sedekah ini pada orang yang membuat si penerima malu dan tersakiti. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Surat Al-Baqarah ayat 264.